When Teddy's came that all her dreams would come true. She was only 17 when Pretty Starman came offering that all her dreams would come true. Said, come here, sweetie, I can make you a star. I just wanna see you flourish, and I know you make it far. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Bapak Pengampu mata kuliah MSI, yaitu Bapak Sulheri MPD, kemudian yang saya sayangi teman-teman sekalian. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan selawat kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya sebagai moderator dari kelompok 7 yang anggotanya yang pertama ada Indah Sri Maryanti, Kusniawati, dan kemudian saya Rifda Latifah, kemudian Rika Yulia Putri, dan yang terakhir adalah Rizka Indra Sahira. Baiklah, untuk materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Indah Sri Maryanti. Kepada Indah, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberi izin kepada saya untuk menyampaikan materi. Saya Indah Sri Maryanti sebagai pemateri 1. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang berdasarkan bidang penelitian. Dapat dibedakan ke dalam 3 jenis penelitian, yaitu penelitian akademik, profesional, dan institusional. Penelitian akademik adalah penelitian pada bidang-bidang akademik, misalnya penelitian tentang bidang pendidikan, kedokteran, hukum, psikologi, dan lain-lain. Penelitian bidang profesional berkaitan dengan penelitian pada profesi tertentu, misalnya guru, dokter, pengacara, psikolog, dan lain-lain. Penelitian institusional adalah penelitian yang dilakukan pada institusi tertentu yang meneliti tentang aktivitas yang dilaksanakan institusi tertentu dalam bidang pendidikan Islam, masalah yang berkaitan dengan pengembangan konsep-konsep pendidikan Islam. Praktik pendidikan Islam dan pendidikan Islam sebagai sistem merupakan bagian dari bidang akademik dalam penelitian pendidikan Islam. Kajian tentang profesi guru dan tenaga pendidikan pada pendidik Islam merupakan bagian dari penelitian bidang profesional. Kajian-kajian tentang lembaga pendidikan Islam merupakan bagian dari penelitian pada bidang institusional. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusniawati akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang B, berdasarkan tujuan penelitian. Yang pertama, penelitian terapan adalah penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Misalnya penelitian tentang metode pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar agama Islam. Yang kedua, penelitian murni atau penelitian dasar adalah penelitian yang dilakukan diarahkan sekedar untuk memahami masalah penelitian secara mendalam. Penelitian dasar bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang langsung bersifat praktis. Jadi penelitian murni dasar berkenaan dengan penemuan dan pengembangan ilmu, misalnya penelitian tentang konsep an-nafs dalam Al-Quran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya, materi berdasarkan metode penelitian. Nah, berdasarkan metode penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah penelitian survei. Penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun pada populasi kecil.
Kemudian ada penelitian ex post facto, penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi yang kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Kemudian selanjutnya adalah penelitian eksperimen, penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Kemudian ada penelitian naturalistik. Metode penelitian ini sering disebut dengan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alami. Kemudian penelitian kebijakan atau policy research, penelitian yang dilakukan pada atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar. Kemudian penelitian tindakan kelas atau classroom action research, merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan metode kerja yang paling efisien, sehingga dapat membantu guru dalam mengatasi permasalahan pendidikan di dalam kelasnya. Kemudian ada penelitian evaluasi, merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan, yaitu untuk membandingkan suatu kejadian, kegiatan, dan produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan. Kemudian penelitian sejarah. Penelitian sejarah berkenaan dengan analisis yang logis terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di masa lalu. Dan yang terakhir adalah penelitian konsep atau isi, content analysis. Di dalam penelitian pendidikan Islam, penelitian konsep atau isi adalah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan penjelasan tentang konsep-konsep pendidikan, baik terdapat dalam Al-Quran, As-Sunnah, pendapat para ulama, atau tokoh-tokoh pendidikan Islam. Nah, demikianlah penelitian metode pendidikan Islam yang berdasarkan metode penelitian. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Penelitian deskriptif, B. Penelitian komparatif, C. Penelitian asosiatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau hubungan dengan variabel lain. Misalnya, penelitian tentang kemandirian siswa di pesantren. Penelitian komparatif yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Contohnya, penelitian tentang perbandingan hasil belajar agama siswa dikaitkan dengan gaya belajar dan kemandirian siswa. Yang ketiga yaitu penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya, pengaruh metode pembelajaran berbasis portofolio dan konsep diri siswa hasil pembelajaran akidah akhlak pada siswa MTSN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Indra Sahira akan menjelaskan mengenai berdasarkan jenis data dan analisis. Berdasarkan jenis data dan analisisnya, penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua hal utama, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Contoh penelitian kuantitatif antara lain pengaruh metode pembelajaran berbasis portofolio dan konsep diri siswa hasil belajar akidah akhlak pada siswa MTSN. Contoh penelitian kualitatif antara lain persepsi siswa tentang pembelajaran agama Islam di sekolah menengah umum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah penjabaran materi yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat untuk kedepannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Dan jangan lupa like, comment, and share video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.